Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allahumma allimna ta'wila wa faqihna fid din. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban mubarakan wa amalan mutaqabbalan walhamdulillahi rabbil alamin. Para santri, kita lanjutkan kembali pelajaran kita setelah libur beberapa hari. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali surat Al-Anbiya. Pagi hari ini kita sampai ke ayat yang ke-10, 11 dan 12, 3 ayat. Sebelumnya, mumpung ini di bulan Maulid, kita awali dengan membaca kitab Aqidati, ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillahi. Nabi Muhammad lahir yatim di Makkah Ihnain 12 maulud tahun gajah. Ayah beliau bernama Sayyid Abdullah. Ibu beliau bernama Siti Aminah. Jawab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi adada ma fi ilmillahi salatan bidawami mulkillahi menyusu pada kuwaiba aslamiyah. Lalu kepada siapa? Lalu pada Halimatus Sa'diyah. Umur 6 tahun diajak berziarah kemana? Ke Maubur Sayyid Abdullah di Madinah. Allahumma salli
Nabi pulang bersama penasihatnya Ummu Aiman, warisan dari ayahnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi adada ma bi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi alhamdulillahi rabbil alamin. Lanjutannya kita lanjutkan besok setiap sebelum kajian subuh sampai selesai riwayat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para santri, kita lanjutkan kajian kita pagi hari ini ayat yang ke-10, yang ke-11 dan ayat yang ke-12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimatan wa ansha'na ba'daha qauman akharin falamma ahassu ba'sana idza hum minha yarkudun. Shadaqallahul azim. Laqad anzalna, sungguh kami telah menurunkan ilaikum kepadamu kitaban, sebuah kitab fihi dzikrukum, yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan. Afala ta'qilun, maka apakah kamu tidak memahaminya? Para santri dan para pendengar di rumah, ayat yang ke-10 surat Al-Anbiya ini adalah berisi bantahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala tentang pemahaman atau persangkaan atau tuduhan yang disampaikan oleh kaum musyrik yang mengatakan bahwasannya Al-Quran itu adalah sihir. Al-Quran itu adalah sihir dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, orang-orang musyrik juga mengatakan bahwasannya Al-Quran itu adalah syair yang dikarang dan ditulis oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allah kemudian memberikan bantahan. Jadi ayat ini garis besarnya adalah berisi tentang bantahan dari Allah terhadap tuduhan kaum musyrik yang mengatakan Al-Quran adalah sihir dan syair karangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Habib bisa jelaskan dulu? Jadi secara umum ayat yang ke-10 ini merupakan bantahan dari Allah. Karena mereka orang-orang musyrik itu selalu mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah sihir dari Muhammad di ayat-ayat yang sebelumnya. Dan juga mereka mengatakan Al-Quran itu tidak lain adalah syair-syair yang dikarang oleh Nabi Muhammad sendiri. Dan Al-Quran itu adalah berisi tentang mimpi-mimpi kosong dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ini yang dibantah oleh Allah. Sehingga Allah menyampaikan kepada baginda Nabi, agar baginda Nabi mengatakan kepada orang-orang musyrik, sesungguhnya kami telah menurunkan sebuah kitab, yaitu yang dimaksud kitab di sini adalah Al-Quran. Sebuah kitab. Kitab itu isinya apa? Fihi dzikrukum, kata Allah, yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan. Dzikrukum di sini para santri mempunyai dua pengertian para ahli tafsir. Yang pertama menyampaikan dzikrukum ini adalah sebab-sebab kemuliaan. Kenapa dikatakan Al-Quran itu fihi dzikrukum? Karena yang menjadi lawan bicara baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu siapa? Orang musyrik yang berada di yang berbangsa Arab. Karena yang menjadi mitra bicara, yang menjadi lawan bicara baginda Nabi, lawan bicara adalah bangsa Arabia, kota Mekah. Ini supaya kalian paham makna dzikrukum yang berarti terdapat sebab-sebab kemuliaan bagi kalian. Nah, kenapa kok Al-Quran ini dikatakan berisi tentang sebab-sebab kemuliaan? Karena Al-Quran diturunkan dengan menggunakan bahasa Arabia, sehingga merupakan satu kemuliaan bagi orang-orang Arab yang ada di kota Mekah saat itu. Suatu kitab yang diturunkan oleh Allah, yang berasal dari Allah secara langsung, yang menggunakan bahasa Arabia. Kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul sebelum baginda Nabi tidak ada yang menggunakan bahasa Arabia. Dan yang kedua, pada saat itu para santri dan para pendengar di rumah harus dipahami, kehidupan orang-orang Arab yang ada di kota Mekah bukanlah orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi di kalangan bangsa-bangsa yang lain. Jadi orang-orang Arab yang ada di kota Mekah ini kemuliaannya kalah jauh dengan bangsa-bangsa yang lain, dengan orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah, dengan orang-orang Nasrani, dengan bangsa Romawi, kalah jauh mereka. Sehingga orang-orang Arabia yang ada di kota Mekah ini menjadi masyarakat golongan kedua. Paham ya? Menjadi masyarakat golongan kedua. Nah, dengan diturunkannya Al-Quran kepada baginda Nabi yang seorang Arab, hidup di tengah-tengah masyarakat Arab kota Mekah, Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab, maka kata Allah, Al-Quran itu akan bisa menjadi sebab kemuliaan diri kalian. Al-Quran akan bisa menjadi penyebab kemuliaan diri kalian, hei orang-orang Arab kota Mekah. Itu maksudnya.
karena diturunkan dengan bahasa Arab. Belum pernah orang Arabia itu mempunyai satu kitab yang dalam bahasa Arab, karena memang nabi dari kalangan bangsa Arabia hanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tetapi penafsiran yang kedua, kalau yang pertama dzikrukum itu diartikan sebab-sebab kemuliaan. Tetapi penafsiran yang kedua yaitu dzikrukum adalah peringatan bagi kalian. Jadi ini makna pertama, ini makna kedua. Ya, nah, Habib bisa jelaskan biar paham. Makna yang kedua dari dzikrukum adalah peringatan bagi kalian. Berarti kitabang fihi dzikrukum, suatu kitab yang di dalamnya berisi tentang peringatan kepada kalian. Nah, maka ada sebahagian ahli tafsir, Ibnu Asyur dan yang lainnya, yang kemudian mengkombinasikan dua pengertian ini. Sebab-sebab kemuliaan dikombinasikan dengan peringatan. Akhirnya menjadi satu pengertian bahwasannya Al-Quran itu berisi tentang peringatan yang bisa menjadi sebab kemuliaan bagi kalian atau bagi manusia. Nah, jadi disimpulkan fihi dzikrukum adalah ini. Ayo, Habib bisa jelaskan dulu, nulisnya nanti. Nah, para santri dan para pendengar di rumah, dengan pengertian bahwasannya kitabang fihi dzikrukum, sungguh telah kami turunkan kepadamu ya Muhammad satu kitab yang di dalamnya terdapat peringatan itu akan menjadi sebab-sebab kemuliaan bagi dirimu, bagi diri orang-orang Arab musyrik saat itu yang ada di kota Mekah, dan bagi seluruh umat manusia. Karena setelah turunnya Al-Quran, Allah tidak menurunkan kitab lagi. Setelah baginda Nabi Muhammad, Allah tidak mengutus seorang nabi lagi. Maka Nabi Muhammad adalah khatamun nubuwah, penutup para nabi, sehingga Al-Quran juga kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah kepada umat manusia. Nah, Al-Quran ini para santri dan para pendengar di rumah berisi tentang peringatan bagi manusia. Apabila manusia memperhatikan, mau mengambil pelajaran dari peringatan yang ada di dalam Al-Quran, maka akan menjadi sebab mulianya seorang manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat yang lain, di dalam surat Al-Imran menyampaikan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat manusia terbaik. Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, kata Allah. Siapa kalian yang dimaksud? Umat baginda Nabi, kita semua. Umat baginda Nabi Muhammad itu adalah khaira ummatin ukhrijat linnas.
sebaik-baiknya umat yang dilahirkan kepada manusia. Allah sudah menyampaikan seperti itu. Nah, para santri dan para pendengar di rumah, kita seharusnya bangga menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah jelas menyampaikan, umat baginda Nabi ini adalah umat yang terbaik yang dilahirkan di tengah-tengah manusia. Tetapi dengan syarat. Dengan syarat. Apa syaratnya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yaitu bagi orang-orang yang mau mengajak kepada kebaikan, mengerjakan kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan orang-orang yang mau menjauhi kemunkaran. Wa tu'minuna billah, dan juga beriman kepada Allah. Nah, yang harus kita pahami sekarang sebagai umat Nabi Muhammad, kita ini adalah umat yang terbaik yang dilahirkan oleh Allah di tengah-tengah manusia. Tetapi dengan syarat, maka kita harus fihi dzikrukum, Al-Quran yang di dalamnya ada peringatan-peringatan itu harus kita pahami. Kita harus mengerti. Untuk memahami harus mengerti dulu. Paham enggak? Untuk memahami harus mengerti dulu. Supaya mengerti harus belajar dulu. Untuk belajar harus membaca dulu. Nah, jadi harusnya begitu kita memperlakukan Al-Quran. Dibaca, dipelajari, dimengerti, kemudian dipaham, yang terakhir diamalkan. Harusnya kita seperti itu terhadap Al-Quran. Sehingga kalau kita sudah melaksanakan tahap-tahap terhadap Al-Quran seperti itu, kita mau membaca, setelah kita mau membaca, kita mau mempelajari. Yang dipelajari apanya? Setelah mempelajari, kita mau mengerti. Yang selanjutnya, kita mau memahami. Yang terakhir, kita mau Kalau 5 tahap ini kita lakukan, para santri dan para pendengar di rumah, terhadap Al-Quran, maka kita pasti akan menjadi seperti apa yang disampaikan oleh Allah. Khairu ummatin, kita akan menjadi umat yang terbaik, ukhrijat linnas, yang pernah dilahirkan di tengah-tengah manusia. Kita akan menjadi umat yang lebih dibandingkan umat-umat yang terdahulu dan umat-umat sekarang yang lain dari kita. Tetapi dengan syarat itu tadi. Nah, persoalannya, kenapa kok kemudian sekarang kita ini, umat Islam ini, menjadi umat yang sepertinya nomor 2 di bumi ini? Nomor 2 dalam segala hal, kita nomor 2. Jauh kita. Hebat. Negara miskin. Rata-rata beragama Islam penduduknya. Jadi kita ini umat nomor 2 sekarang. Tidak bisa
Menggunakan, tapi digunakan untuk apa? Digunakan untuk apa kalau pikiran manusia sekarang? Untuk dunia kok. Untuk dunia saja. Akal pikiran manusia pinter banyak berbagai macam kitab, tetapi isi Al-Quran sama sekali tidak mau belajar. Kalau belum mengerti itu masih bagus, lantaran belum mempelajari. Yang bahaya itu kalau tidak mau mengerti. Kalau tidak mau mengerti itu berarti tidak mau mempelajari. Itu yang bahaya. Nah, ini yang bisa tekankan kepada para santri generasi muda. Maka gunakan akal pikiran kita sebagian untuk mempelajari ayat-ayat Al-Quran agar supaya apa? Allah betul-betul memberikan janjinya. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Nah, sekarang ini kita kan dengarkan. Sekarang ini kita kan kayak di apa ya? Umat Islam ini kan kayak di Mina Bubukan. Kayak di Mina Bubukan. Sering disampaikan oleh penceramah-penceramah. Kuntum khairu ummatin, mesti begitu. Hai orang Islam, kalian adalah umat yang terbaik di antara manusia. Sering kan dengan ceramah seperti itu.
itu sudah tidak ada lagi penduduk yang kehidupannya mengikuti aturan-aturan dalam Al-Quran, maka saat itulah, tunggu saatnya, Allah akan membinasakan negeri itu, daerah itu, kampung itu akan dibinasakan oleh Allah. Adab Allah pasti akan datang. Kalau umat-umat Nabi yang terdahulu sudah maka sungguh sangat mungkin Allah juga akan memperlakukan kita seperti itu. Nah, oleh karena itu, supaya kita terhindar dari adab Allah, jangan jauh dari Al-Quran. Kalian bersyukurlah mempunyai kesempatan untuk mempelajari Al-Quran ini. Ya, bersyukurlah. Makanya bersyukurlah di daerah itu ada masih yang menyampaikan isi-isi Al-Quran. Seandainya sudah tidak ada lagi, tunggulah. Qasamna, kata Allah, maka aku akan binasakan, aku akan hancurkan negeri itu beserta penduduknya. Mengerikan enggak? Mengerikan apa enggak? Mengerikannya hanya di bibir saja. Mengerikannya hanya di bibir. Kalau kita masih tetap tidak mau sedikit demi sedikit memahami isi Al-Quran, maka kata-kata mengerikannya hanya di bibir. Mudah-mudahan Allah memberikan dan negara kita. Amin ya rabbal alamin. Lalu di ayat yang ke-12, falamma ahassu ba'sana idahum minha yarkudun. Falamma, maka tatkala, ahassu ba'sana, mereka merasakan azab kami, idahum minha yarkudun, maka secara tiba-tiba mereka melarikan diri. Yarkudun itu melarikan diri, tapi melarikan dirinya apa ya bahasanya ya? Melarikan diri itu secara tiba-tiba, terus tidak noleh ke belakang lagi, tidak tolak-toleh. Apa itu? Artinya melarikan diri kayak bagaimana itu? Terbirit-birit. Nah, ya. Yarkudun itu artinya melarikan diri tapi dengan cara terbirit-birit. Terbirit-birit. Betul-betul merasakan ketakutan. Jadi orang, misalkan nih, santri lagi jalan di kegelapan malam sendirian, tiba-tiba di hadapannya jatuh dari atas, kedua gitu kan, nah hitam besar gitu ya, giginya ada siungnya gitu, kira-kira bagaimana? Larinya bagaimana? Larinya pakai pamitan enggak? Saya lari dulu ya, itu enggak kan? Langsung ya. Nah, itu namanya terbirit-birit, yarkudun. Orang-orang yang dolimatan ini, yang selama hidupnya mereka tidak mau memperhatikan Al-Quran, mereka tidak menganggap Al-Quran, tidak mengistimewakan Al-Quran, tidak ada keinginan untuk memahami Al-Quran, sehingga kehidupannya tidak dihiasi dengan nilai-nilai Al-Quran, dan dia selalu berbuat dolim, maka kata Allah, pada saat ahassu ba'sana, pada saat mereka didatangkan azab dari Allah, seperti saat santri tadi jalan sendirian di tengah gelap, tiba-tiba jatuh dari atas sesosok makhluk yang mengerikan, seperti itu datang azab Allah. Azab Allah ada peringatan enggak? Enggak ada. Early warning kalau sekarang kan, sistem peringatan dini. Mau terjadi tsunami ya, tsunami nanti diikuti oleh Sunoto
Adab Allah nggak ada peringatan, tiba-tiba dia datang. Maka orang-orang yang dolim saat itu yarkudun, lari terbirit-birit. Kalau terbirit-birit itu sudah tidak mau memperhatikan yang lain sudah. Misalkan kayak santri tadi sambil jalan, misalkan sambil pegang HP gini, HP-nya dibuang lari, ya, dibuang semua. Akhirnya sama makhluknya tadi HP-nya diambil, lumayan bisa dijual. Ditinggalkan semua. Karena yarkudun bukan sekedar lari, tapi larinya secara tiba-tiba. Karena apa? Karena datangnya ahassu ba'sana, adab dari Allah ini juga secara tiba-tiba. Nah, makanya ayo sadaro. Memang bumi ini terasa masih aman bagi kita. Dan kita berdoa mudah-mudahan selamanya juga seperti ini. Tetapi manakala kemudian kita menjadi umat manusia yang jauh dari kitaban fihi dzikrukum, Al-Quran ini, maka kemungkinan Allah akan menurunkan azabnya secara tiba-tiba kepada kita. Kalau sudah seperti itu, yakin Habib Isa juga lari ke birit-birit, kalian juga lari ke birit-birit, larinya kemana? Nggak karuan, tabrakan nggak karuan. Itulah bayangan besok yang akan terjadi pada saat azab Allah didatangkan. Mau kita terjadi seperti itu? Kalau tidak mau berarti harus mendekatkan diri kepada caranya terus panca, ya, bukan Pancasila, pancalangkah. Nah, pancalangkah umat terhadap Al-Quran dibaca, kemudian dipelajari, dimengerti, difahami, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu pancalangkah sikap manusia terhadap Al-Quran, karangannya Habib Isa Dewi. Ya, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan sehat. Kita bisa lanjutkan kajian besok pagi. Lalu apa ejekan Allah terhadap orang-orang yang yarkudun, yang lari terbirit-birit ini? Maka akan kita pelajari insyaallah besok pagi. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni ista'udatuka ma'allamtanihi farbidhu alayya inda hajati ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.